Suaranya belum ada, Ustazah. Apa ini? Jadi suara di handphone terdengar kecil Mi, tapi bisa speakernya. Yang di laptop tidak bisa speakernya, tapi suaranya besar Mi. Jadi saya dialihkan, maafan Mi. Baik, Umi Muin, bisa mendengar suara saya? Iya. Mohon dibantu untuk tilawahnya ya. Surat Luqman ayat 1 sampai 11 Umi Muin, halaman 412. Apa? Kok kecil banget? Tilawahnya Surat Surat Luqman. Luqman ayat 1 sampai 11 halaman 411. Afwan, ayat 12 sampai 19. Oh, ayat 12 sampai 19 Afwan. Ayat 12 ya? Ya. Halaman 412 berarti. Ayat 400. 12 sampai 19. Ayat 12. Ya, betul. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah sekaligus pembahasan kajian tadabbur kita untuk pekan ini, yaitu Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kepada Umi Muin, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati wa fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aqsid fi masyiika waghdud min sautik inna ankal aswati la sautul hamid. Sudah teh? Membacakan ayat suci Al-Quran ya, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan acara kita pagi ini. Baik, alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian tadabbur Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik, syukran jazakallahu khairan. Suara saya sudah terdengar ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman ketegasan suaranya aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar akhwat fillah
Rahimakumullah. Sehat semuanya ya. baik. Sehat, alhamdulillah. Tidak ada yang terkena COVID kan? Tidak ada ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah melalui Zoom kita pagi ini. Alhamdulillah, keberkahan Allah senantiasa meliputi kita semua dan keluarga kita, ya, rumah kita, tetangga kita, ya, keluarga besar kita, ya, dan sebanyak-banyaknya kaum muslimin semoga mendapatkan keberkahan dengan keberadaan kita. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita adab, ya, sehingga kita bisa menikmati, ya, menikmati manisnya iman, kita bisa menikmati manisnya Al-Quran, ya, kita bisa menikmati manisnya sholat, ya, dan sebagainya. Alhamdulillah. Tadi sudah kita mendengar bersama tilawah Quran surat Luqman, ya, ayat 12 sampai 19 ya. Jadi di sini ayatnya tentang nasihat Luqman kepada anaknya, insyaallah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Masya Allah, di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita semua, ya, untuk mencontoh Luqman, ya. Luqman bukan seorang nabi dan rasul, ya, seorang yang soleh, di mana namanya diabadikan di dalam Al-Quran, ya, agar kita bisa mengambil contoh, ya, dan hikmahnya. Di sini disampaikan, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, ya. Jadi hikmah itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita diberikan Allah hikmah, itu bersyukur sekali, suatu nikmat yang tidak semua orang, gitu ya, tidak semua orang bisa mengambilnya, gitu. Contohnya begini, ya, contohnya ketika seseorang dan orang lain itu yang membedakan seperti ini contohnya. Misalnya kita dikasih hadiah sama orang, hadiah yang sama diberikan kepada kita dan kepada orang lain, ya. Misalnya dua orang menerima hadiah yang sama, dikasih anggur. Yang satu dikasih anggur, yang satu dikasih anggur yang sama, gitu. Ya. Tapi orang yang diberikan yang tidak diberikan hikmah oleh Allah menganggap anggur itu suatu hal yang biasa, gitu. Oh, anggur, gitu ya. Oh ya, makasih ya, udah selesai, gitu kan, ditaruh anggurnya, kemudian ya dimakan biasa aja, gitu. Asem, oh nggak enak, gitu. Jadi banyak mengeluhnya, banyak mencacatinya, gitu ya. Tapi orang yang kedua, orang yang diberi hikmah oleh Allah, ketika diberikan anggur yang sama, ya, maka dia akan sangat bersyukur sekali, ya, dan sangat merasakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah, bahwa itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan untuknya. Masya Allah, bisa makan anggur, ya. Kemudian dia akan menyebut-nyebut, ya, nikmat Allah itu dengan rasa syukur yang banyak. Ya Allah, terima kasih masih bisa makan anggur, ya, dikirimin anggur sama orang, alhamdulillah, ini pasti rezeki dari Allah, gitu. Nah, itu adalah, ya, beda antara orang yang diberi hikmah oleh Allah dengan orang yang tidak diberi hikmah oleh Allah. Nanti lebih panjang lagi hikmah yang bisa diambil. Masya Allah, kenapa Allah kasih anggur ini? Ya, berarti Allah sayang sama kita. Ya, dia bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada orang yang memberikan anggurnya, gitu. Ya, dan alhamdulillah anggurnya manis, gitu.
Jadi Masya Allah itu bedanya dengan anggur sama-sama dikasih orang, ya dengan anggur yang sama, tapi perlakuannya, penerimaannya bisa berbeda tergantung hikmah yang Allah berikan. Gitu. Ya. Nah di sini Allah memberikan hikmah kepada Luqman, ya, hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Insya Allah ya. Jadi di sini kita semua ya diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ketika seseorang bersyukur, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah, maka itu berarti dia sudah diberikan hikmah oleh Allah. Ya, itu adalah salah satu contoh orang yang diberikan hikmah oleh Allah, hatinya senantiasa bersyukur. Di sini, ya, Luqman diberikan hikmah, pelajaran ya, oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur maka bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, jadi Luqman diberikan hikmah, pelajaran ya, oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah ya, dan barang siapa bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Allah Maha Kaya. Kalau kita nggak mau bersyukur, nggak mau berterima kasih sama Allah, Allah nggak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kewibawaan Allah, ya, tidak akan mengurangi kebijaksanaannya Allah. Ya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang bersyukur, ya, berterima kasih untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Siapa yang kufur maka Allah Maha Kaya. Ini penting sekali ya, karena resep hidup bahagia itu adanya pada rasa syukur. Seseorang kalau kita ingin bahagia maka bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur ya, sebutkan nikmat Allah yang banyak itu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bangun ya, diberikan umur, sehat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kita masih bisa berbicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, ya. Kita masih bisa melihat anak-anak kita, ya, orang tua kita, kakak adik kita, ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan teman-teman akhwat fillah rahimakumullah. Ya, apalagi kita masih bisa berpakaian yang layak, kita masih punya tempat tinggal yang nyaman, ya. Alhamdulillah, bersyukur yang banyak. Ya. Nah, ketika kita bersyukur, ya, maka akan lahir kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, nah, kalau misalnya seorang bangun pagi sudah ngeluh, ya, aduh ini begini, aduh itu begitu, ya, aduh itu udah jadi menderita hidupnya gitu ya. Tapi ketika kita bangun tidur, alhamdulillah masih bisa bangun, ya, alhamdulillah kita masih bisa tahajud, ya. Alhamdulillah kita masih bisa berdoa, masih bisa beristighfar, masih bisa tilawah, masih bisa sholawat. Oh, Masya Allah banyak sekali yang kita syukuri ya. Hari ini kita bangun diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah. Dan rasa syukur itu ya, yang bisa menghasilkan kebahagiaan, kelapangan dalam hidup ini ya. Kemudian konektivitas kita dengan Allah selalu gitu ya. Kita harus memperhatikan sinyal ya, sinyal kita kepada Allah itu harus konektif terus, harus tersambung terus ya, mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Itu kita harus terhubung terus dengan Allah, jangan sampai putus sinyalnya gitu. Ya, kalau kita pakai handphone, kita zooman ya, sinyalnya putus, hilang ya, nggak terpantau lagi gitu ya, nggak nyambung lagi. Tapi ketika kita selalu berzikir kepada Allah, ya, selalu mengingat Allah, maka sinyal kita sama Allah itu kuat, ya, konektif, ya, selalu terhubung gitu. Baik, ya. Dan ketika kufur, nauzubillah min zalik, ya, maka Allah Maha Kaya. Ya, kita rugi kalau kita kufur nikmat. Ya, jangan sampai kita kufur nikmat, nauzubillah. Kemudian di ayat yang ke-13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini
Allah memberikan pelajaran hikmah kepada Luqman untuk mengajarkan kepada anaknya. Ya. Yang pertama, pendidikan yang diajarkan kepada anak adalah la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Ini penting sekali bagi kita semua, baik bagi diri kita pribadi, kita mengajarkan ke anak-anak kita, gitu ya, untuk jangan sampai kita mempersekutukan Allah, ya, jangan sampai kita menduakan Allah. Ya, kenapa? Karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ya, perhatikan bahwa ini adalah masalah akidah, ya, dan ini sangat penting gitu ya dibandingkan dengan yang lain-lain, ya, pelajaran yang lain-lain, matematika, nanti mau jadi apa dia, bakatnya segala macam gitu ya. Itu hal yang pertama kali kita tanamkan kepada anak kita adalah kalimat la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Jadi minta hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Nah, itu juga nggak boleh. Karena berharap kepada makhluk kita banyak kecewanya. Maka berharap, bergantung, tempat meminta, tempat berharap, tempat kita berdoa, menggantungkan semua hajat kita, keinginan kita, semuanya itu sama Allah saja. Ya, itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kalau dia punya keinginan, ya, ini aku minta dibelikan sepeda, ya, minta sama Allah. Ya, gitu ya, ajarkan dulu kepada anak-anak. Minta sama Allah dulu, ya. Berdoa minta sama Allah, semoga Allah kasih sepeda. Ya, Umi aku minta tas baru misalnya. Ya, berdoa minta sama Allah. Ya, itu. Kita tanamkan dulu dia agar dia selalu minta sama Allah, bergantung kepada Allah. Ya, jangan bergantung kepada orang tua. Ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah, yang bisa mengecewakan, ya. Kita bisa lupa dan sebagainya. Tapi kalau minta sama Allah, dia bisa dapat tas itu mungkin dari mana saja, nggak harus dari kita, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia minta hanya kepada kita, dia membatasi rezekinya itu hanya kepada kita. Tapi kalau dia minta sama Allah, gitu ya, ya Allah minta tas, ya, semoga aku minta tas, ya dia bisa dapat tas itu bisa dari mana saja, bisa dari kita, bisa dari tantenya mungkin, dari tetangganya, dari temennya, dari mana saja gitu ya. Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk ya, bergantung meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, meskipun nanti kalau kita ada rezeki kita bisa belikan gitu ya tas gitu ya, karena kita juga pengen kan kita menjadi sarana ya untuk terkabulnya doa anak-anak kita kepada Allah. Kemudian dan kami perintahkan di ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini insya Allah ini adalah hal yang prinsip ya, yang saat ini banyak ditinggalkan oleh para orang tua ya. Bagaimana kita harus mendidik anak kita. Tadi yang pertama harus bersyukur kepada Allah ya. Kemudian yang kedua adalah la tusyrik billah ya, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, berbuat. Karena apa? Karena ibu sudah hamil dan menyusui ya, dengan dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah ya, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kita contohkan kepada anak-anak kita setinggi apapun ya, ilmu yang kita miliki, setinggi apapun ya, jabatan kita di kantor, di mana, di lingkungan ya, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jabatan, harta sebanyak apapun ya, maka kita tetap harus ya birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Kita tetap harus memuliakan ibu kita, memuliakan ayah kita kalau masih ada, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita contohkan
kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Nah, jadi kalau untuk sama orang tua nggak peduli dia mau jadi direktur, dia mau jadi presiden ya, nah, maka di depan orang tua ya mereka tetap anak ya, mereka tetap anak, kita tetap anak di depan orang tua kita ya, dimana kita tetap harus birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, berbuat baik kepada orang tua, dan kita diminta untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita ya, karena kita tidak akan pernah bisa membalas ya seluruh kebaikan orang tua kita, bagaimana mereka mengandung kita, mereka menyusui, menjaga kita, Masya Allah sampai saat ini kita bisa duduk hadir di sini, itu adalah penjagaan dari ibu kita gitu ya, dimana dari bayi kita mereka menjaga kita jangan sampai ada binatang masuk, jangan sampai ada semut gitu ya, mereka begadang gitu kan ya, mereka bangun malam ya, bangun begadang dan sebagainya ya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir sampai di sini adalah berkat ya penjagaan dari ibu kita, dari kedua orang tua kita. Kita bisa ceritakan ya, saya suka menceritakan ke anak-anak saya gitu ya, sedih ya, Umi sedih deh melihat bayi-bayi banyak dibuang di jalan ya Allah gitu ya, bagaimana gitu ya, bayi-bayi yang dibuang di jalan, yang di tempat sampah ya, nauzubillah ya, sedih, kasihan sekali ya. Alhamdulillah bersyukur sekali kita nggak dibuang oleh orang tua kita ya. Kita bersyukur sekali gitu kan, anak-anak kita tuh kita rawat ya, kita asuh, kita jaga gitu. Nah, kita tanamkan seperti itu kepada anak-anak kita. Semoga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh, solihah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, tentunya kita sebagai seorang ibu juga memperbanyak doa, ya, meminta kepada orang tua, kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak-anak kita ya bisa dimudahkan Allah untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka ya. Kita doakan yang baik-baik, yang banyak ya. Ketika kita kesel sama anak, ya doakan yang baik-baik. Jangan sampai kita terucap ya kata-kata cacian, makian, kutukan ya, nauzubillah min dzalik, hal-hal yang negatif jauhkan ya. Kita kesel sama anak, ketika kita marah dan sebagainya ya, maka ucapkan yang baik-baik ya, karena kan itu marah kan katanya doa terkabul ya, doanya terkabul ya, ketika kita lagi marah, doa ibu apalagi ya, maka doakan yang baik-baik ya. Saya suka kalau lagi kesel gitu ya, Umi doain nanti kamu jadi orang kaya, yang dermawan, yang soleh pokoknya gitu ya. Kita kalau kesel gitu, jadi kita doakan yang baik-baik. Pokoknya nanti kamu jadi anak yang berbakti sama Umi dan sama Abi gitu ya. Tetap kita doakan yang baik-baik ya, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik ya. Jadi kita sebagai ibu, sebagai orang tua, kita juga perlu membantu anak-anak kita untuk menjadi baik ya. Kita perlu membantu mereka untuk menjadi hamba Allah yang taat ya kepada Allah dan kepada kedua orang tua ya. Maka kita didik mereka, kita doakan yang banyak ya, karena doa ibu itu adalah yang paling manjur gitu ya, ketika anak itu bermasalah ya, maka udah kita nih sebagai ibu gampang ya, gelar sejadah, tunduk, minta lagi sama Allah ya, tak syirik billah, jangan sampai kita minta ke yang lain, kita mintanya sama Allah dulu ya. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati anak-anakku ya, maka ridhoilah dia sebagaimana aku ridho juga kepada anak-anakku ya, dengan keridhaan yang sempurna. Kita ridho sama anak kita berdoa sebanyak-banyaknya ya dalam sujud kita kepada Allah. Kita inginkan anak kita seperti apa ya, karena Allah yang menggenggam hati anak-anak kita ya. Kita tinggal minta aja sama Allah ya, gampang ya, insya Allah nanti Allah yang akan menggerakkan hati anak-anak kita. Baik ya. Kemudian di dalam baik, yang tadi ya terakhir, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini kita perlu juga mengajarkan kepada anak-anak kita, apalagi kondisinya sekarang lagi pandemi ya, hampir setiap hari kita melihat ya betapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah ya, dan itu cukup membuat orang-orang menjadi
stres tersendiri mungkin ya, kekhawatiran sendiri ya, kita mendengar oh ini ayah temennya anak-anak kita itu atau ibunya dipanggil oleh Allah. Nah itu kita juga perlu tanamkan ya, bahwa memang kita semuanya akan kembali kepada Allah ya. Tinggal kita minta husnul khotimah ya, kita minta ya husnul khotimah kepada Allah ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, matinya itu dalam keadaan yang tidak baik. Kita minta husnul khotimah, dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kita minta husnul khotimah. Gak masalah gitu ya, Allah mau panggil kita kapan saja gitu ya. Yang penting kita mintanya sama Allah ya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ayat yang 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Tapi kalau kedua orang tua kita, ya, atau kita nih sebagai orang tua gitu ya, atau kedua orang tua kita itu memaksa misalnya untuk berbuat syirik, ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan diikutin gitu ya, jangan diikuti ya, tapi tetap berbuat baik ya, jangan engkau taati dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ya. Jadi ketika ada orang tua yang beda akidah gitu ya, beda akidah, atau misalnya orang tuanya nyuruh ke dukun aja gitu ya, ke orang pintar, ke paranormal ya, minta diramal gitu ya, saya seperti itu ya. Nah itu, atau minta penglaris gitu ya, ke orang pintar. Nah, itu jangan diikutin ya, tapi tetap pergauli mereka dengan baik dan ikutilah ya. Jadi terus gimana dong kita nggak ikutin orang tua, ikutilah orang yang di jalan Allah ya, yang menyerunya kepada Allah, yang memintanya hanya kepada Allah, itu ya yang kita ikuti. Ya, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, kembali lagi Allah mengingatkan kepada kita, karena apa? Kita nggak ngikutin orang tua, karena kita semua tuh baliknya nanti ke Allah, bukan ke orang tua gitu ya. Kita semuanya akan kembalinya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Ini nanti kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita semua nanti akan bagi raport gitu ya. Semuanya akan menerima buku catatan amal ya, Masya Allah ya. Kalau kita hitung ya, amal kita masih sangat sedikit ya, masih banyak cacatnya ya. Semoga Allah menerima gitu ya. Kita masih minta semoga Allah ridho, semoga Allah menerima semua amalan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Karena tadi ya, kita semua akan menerima buku catatan amal. Mungkin kita sendiri udah lupa gitu ya dengan amal kita yang sudah lalu ya. Oh jangan-jangan ternyata gitu ya, amal saya pernah saya ternyata sering menyakiti orang gitu ya. Ternyata lisan saya ini suka berkata kasar, atau ternyata saya ini suka zolim sama orang misalnya, dan sebagainya ya. Jadi sementara kita nggak sadar, tapi nanti kita semua akan dikasih buku catatan amal kita. Ya, maka sebelum buku itu dikasih dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbanyak istighfar, ya, istighfar yang banyak, ya, 1000 kali, 2000 kali, terus gitu ya, memperbanyak istighfar, ya, karena keutamaan istighfar itu juga banyak ya, selain Allah mengampuni ya dosa-dosa kita, Allah juga akan membukakan pintu rezeki gitu ya, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita ya, dengan kita memperbanyak istighfar saja ya, Masya Allah, mudah sekali gitu ya. Kadang kita wah ibu-ibu gitu ya, daripada mengeluh lebih baik istighfar ya, daripada mengeluh ya, caci maki, marah-marah ya, buruk sangka dan sebagainya, nauzubillah min dzalik ya. Maka lebih baik kita ganti semuanya itu dengan istighfar, sambil masak istighfar, sambil nyuci istighfar ya,
Sambil nyapu bisa istighfar, sambil ngepel bisa istighfar ya. Sambil nyuapin anak bisa istighfar, sambil naik motor bisa istighfar, sambil nyupir mobil bisa istighfar. Ya terus, karena istighfar gampang ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa kita ulang di mana saja kita bisa lakukan. Ya, dan istighfar itu mendatangkan banyak kebaikan, ampunan Allah, hati yang lapang, kita jadi bisa mudah memaafkan orang. Karena kita juga tahu bahwa kita banyak salahnya. Kita sadar ya, kita juga banyak salahnya, kenapa kita nggak bisa memaafkan orang gitu kan. Kita juga perlu maaf orang, kita juga perlu ampunan, permaafan dari Allah gitu ya. Maka kita jadi bisa lebih lapang dada gitu ya dengan memperbanyak istighfar, insya Allah. Kemudian ayat yang 16, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha harus, maha teliti. Ya. Luqman berkata, wahai anakku, ya, wahai anakku, sungguh ini kita juga perlu menanamkan muraqabatullah, ya, pengawasan Allah, ya, pengawasan Allah waskat ya, bahwa CCTV-nya Allah ya, bahwa Allah melihat kita ya. Kalau CCTV itu terbatas, yang dilihat itu tampak luarnya saja. Tapi kalau CCTV-nya Allah gitu ya, Allah itu akan melihat sampai ke dalam-dalamnya gitu ya di sini. Jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi kecil ya dan berada dalam batu ya, di dalam batu. Kalau dalam batu kan kita nggak ngelihat ya, manusia biasa kita nggak ngelihat ya, atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan ya. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti ya. Jadi amal apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, meskipun kita sembunyikan ya, orang nggak lihat, nggak tahu gitu, tapi Allah maha tahu ya, meskipun itu ada di dalam batu gitu ibaratnya. Apa yang ada di dalam hati kita Allah maha tahu, apa yang terbersit ya dalam pikiran kita ya, dalam perasaan kita, dalam hati kita dan sebagainya, itu Allah maha tahu ya. Maka berhati-hatilah gitu ya, selalulah positive thinking, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia gitu ya. Karena semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri ya, ketika kita selalu berbaik sangka, positive thinking ya, positive feeling ya. Sekarang lebih banyak lagi dikenal ada positive feeling juga ternyata gitu. Jadi perasaan yang positif ya. Kalau kita ingin bahagia ya udah bahagia aja gitu. Ya, bersyukur, dengan banyak bersyukur, banyak beristighfar ya, kemudian kita bahagia, maka nanti perasaan kita dan apa yang kita pikirkan itu akan menarik kejadian. Ya, ketika kita berpikir positif, ya hari ini pasti Allah akan memberikan rezeki yang banyak, ya, rezeki yang cukup. Gitu. Nanti akan Allah datangkan, ya, karena segala sesuatu itu terjadi, apa yang terjadi itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan sesuai dengan apa yang kita rasakan, ya. Maka apalagi kita sebagai seorang ibu yang doanya tuh manjur ya untuk anak-anak kita ya, maka usahakan tuh selalu berpositif thinking, berbaik sangka kepada Allah, kepada manusia ya. Nah, kemudian juga positive feeling ya, perasaan kita juga harus dipositifkan. Kalau ada perasaan yang negatif, hilangkan, istighfar. Ya, hapus semua yang negatif-negatif itu dengan istighfar. Ketika terlintas pikiran yang negatif, istighfar. Ya, ada perasaan yang negatif dalam hati, terbersit, istighfar. Ya, jangan sampai terucap gitu ya. Kadang ibu-ibu kan suka ngeluh misalnya, aduh capek nih gitu ya misalnya. Nah itu kayak gitu aja tuh jadi negatif nanti. Jadi benar-benar kita capek gitu. Ya. Jadi kalau kita udah ngeluh capek ya, astagfirullahaladzim, istirahat aja. Istirahat boleh, tapi tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif ya, karena kalimat-kalimat yang negatif itu nanti akan menyetel tubuh kita juga gitu ya. Aduh ntar habis ini biasanya pusing nih, nanti pusing beneran gitu ya. Jadi
habis ini kayaknya lemes nih. Ya udah nanti lemes beneran karena sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya. Maka usahakan untuk selalu berkata yang positif, berpikiran yang positif. Ya. Nah, di sini kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah Maha melihat, ya. Kita sebagai orang tua manusia biasa, nggak bisa memantau anak-anak kita 24 jam, ya. Tapi Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha teliti, Maha tahu apa yang kita lakukan, yang terbersit di dalam hati kita, yang terbersit di dalam pikiran kita, semuanya Allah Maha tahu. Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Sehingga kita selalu mendidik anak-anak kita agar selalu terhubung dengan Allah, ya. Dan kita sebagai ibu kita bantu dengan doa, ya. Kita bantu dengan doa, jangan sampai lupa, ya. Kita doakan anak-anak kita doa yang terbaik, menjadi anak yang soleh, yang diridhoi Allah, ya, yang dimuliakan Allah, ya, yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, ya. Kita terus berdoa yang banyak yang baik. Kemudian yang ke-17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya. Ini juga nasihat Luqman kepada anaknya yang perlu kita contohkan. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, ya, sholat. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sholat, ya, kemudian kita ingatkan lagi bukan hanya sholat saja tapi juga terus memperbaiki kualitas sholatnya, ya. Mungkin kalau masih anak-anak, ya, sholatnya cuma gerakan doang, ya udah gitu, yang penting pembiasaan sholatnya. Ini nanti sudah mulai remaja, ya, mulai sebelum balik gitu, ya, kita ajarkan ayo bacanya yang benar, kemudian kita ajarkan arti bacaan sholatnya, ya, sehingga mereka bisa membantu mereka dalam khusyuk dalam sholat, ya. Kita sediakan sejadahnya, kita sediakan mukananya, sarungnya, ya. Kita cuci itu sarungnya, sejadahnya, mukananya kalau udah kotor, udah bau gitu, ya, kita cuci. Jadi mereka senang, ya. Kita berikan sejadah yang wangi, sarung yang bagus, yang wangi, yang bersih, mukena yang bagus, yang wangi, yang bersih gitu, ya. Kita sediakan agar mereka senang melakukan sholat. Kemudian suruhlah berbuat ma'ruf, ya, berdakwah. Ya, dakwah itu kan amar ma'ruf, nahi munkar, ya. Jadi berdakwah itu bukan hanya tugas ustaz dan ustazah, tapi seluruh umat Islam itu punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Suruh manusia berbuat ma'ruf dan cegah manusia dari perbuatan munkar gitu. Ya, jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengajak, ya, menyuruh, ayo kita ngajak teman-temannya untuk berbuat baik, ya, dan mencegah, ya, jangan nyolong misalnya, jangan mencuri, ya, untuk mengingatkan teman-temannya, ya, tawasobil haq, tawasobil sober gitu, ya. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Bukan berarti ketika kita mengajak atau berdakwah ke orang itu kita ini sudah sempurna, enggak. Ya. Tapi tawasobil haq, tawasobil sober itu saling, ya, karena kita juga manusia biasa yang bisa salah. Kita juga pengen dikoreksi, kita juga butuh diingatkan gitu. Ya, seperti yang sering saya contohkan, ya, misalnya ketika saya bercermin, ya, saya udah merasa sudah rapi, ya, jilbab saya udah rapi, baju saya sudah rapi gitu, ya, dari rumah saya berangkat gitu kan, ya, ke suatu tempat, ya, ternyata di suatu tempat itu saya diingatkan, Bu Sarah bajunya robek gitu, ya. Ternyata ada blind spot, ya. Ada blind spot itu adalah titik di mana kita nggak bisa lihat. Yang bisa ngelihat itu orang lain. Makanya kita butuh dinasehati. Makanya kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Kita butuh orang lain untuk menasehati kita karena kita punya tadi blind spot, titik yang kita nggak bisa lihat gitu. Hanya orang lain yang bisa ngelihat gitu. Ya, hanya orang lain yang bisa ngelihat tadi, ya. Jadi kita udah baju rapi, udah segala macam, ternyata orang bilang, Bu Sarah bajunya robek, aduh, ya. Seperti itu. Nah, itu perlu diingatkan. Ya, kalau nggak diingetin kita malah malu gitu.
Nah, habis dibilangin baju saya robek, saya langsung beli baju, saya langsung pakai baju yang baru gitu. Jadi untuk menutupi ya kekurangan saya. Begitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau dikasih tahu, ya, dan orang nggak ada yang berani bilangin Bu Sarah bajunya robek gitu, kan saya jadi malu, aurat saya kelihatan gitu. Ya, aurat saya kelihatan. Saya nggak mau juga gitu. Ya, maka kita butuh orang lain ketika kita menyampaikan ya berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, kita mencegah orang lain dari keburukan. Nah, kita juga pengennya gitu ketika kita sedang futur ya, ketika kita sedang jatuh ya. Kita juga butuh nasihat orang, kita juga butuh diingatkan oleh orang lain ya. Nah, oleh karena itu ketika kita amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik ya, bil hikmah wal mau'idhah hasanah ya, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik ya, dan mau'izah hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik, kalimat-kalimat yang baik ya, bukan dengan caci maki, bukan dengan sindiran ya, bukan dengan jutek-jutekan gitu ya, dengan bahasa yang nyinyir, bukan ya, tapi mau'izah hasanah ya, dengan kalimat yang baik ya, dengan kata-kata yang baik ya. Nah, begitu. Jadi apa namanya? Kita perlu gitu ya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita juga untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang dilakukan ya oleh anak-anak kita itu bisa kita contohkan ya, kita contohkan, kemudian mereka bisa melihat, oh gitu loh caranya amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi ingat bahwa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ustadz atau ustazah yang terbatas. Oh ya dia kan ustadz, oh ya dia kan ustazah gitu ya. Enggak. Tapi amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban dari semua orang Islam. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Masya Allah. Bersabar ya, kita diminta untuk bersabar. Ya, Luqman menasihati anaknya untuk bersabar. Ya. Sabar ya nak. Ya. Begitu juga kepada anak-anak kita ajarkan kesabaran. Sabar ya nak. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya, bagi orang-orang yang bersabar itu nanti di surga akan disambut oleh Allah dengan perkataan salamun alaikum bima sabartum. Ya, jadi sabar itu memang kadang sedih, pahit, ya sakit, nggak enak gitu kan. Ya pahalanya surga gitu kan ya. Kalau pahalanya cuma kipas angin mah gampang aja gitu ya. Ini pahalanya surga ya, surga yang Insya Allah kalau kita pernah lihat ya, Umi suka lihat itu rumah yang terbuat dari emas gitu, yang orang Kalimantan itu, Masya Allah itu baru di dunia gitu. Di dunia tuh baru satu nikmat ya, baru satu nikmatnya yang Allah turunkan di dunia tuh baru satu. Bayangkan ya, nanti lebih indah lagi, berarti surga tuh lebih indah lagi dari rumah emasnya Pak Haji itu. Ya. Lebih luas ya, terbuat dari emas, permata ya dan sebagainya, ya, lebih indah dari itu. Dan orang-orang yang sabar itu nanti disambut di surga dengan salamun alaikum ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bersabar. Sabar itu artinya bertahan ya, sabar artinya bertahan dalam cobaan ya, tetap ketika sebagaimana kesabaran misalnya contohnya Nabi Ayub yang bersabar luar biasa ya, dikasih ujian oleh Allah bermacam-macam dengan penyakit ya, dia tetap bertahan ya dalam kondisinya itu ya, meskipun sampai istrinya meninggalkannya ya dan sebagainya ya, dia tetap bersabar ya, tetap berharap kepada Allah, tidak meninggalkan Allah ya. Tuh, seperti itu ya, sabar dalam menghadapi ujian ya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, itu yang penting. Jadi sholat, dakwah, sabar. Ya. Sholat, dakwah, sabar ya. Jadi semua dari awal ya, semuanya itu kita
ulangi lagi bahwa bersyukur kepada Allah, kemudian la tusyrik billah, kemudian birrul walidain, ya, kemudian tetap pergauli orang tua dengan baik, ya, dan kepada Allah tempat kembali, ya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian sholat, kemudian ada muraqabatullah tadi, ya, ada muraqabatullah, kemudian ada sholat, kemudian dakwah amal ma'ruf nahi munkar, ya, kemudian juga bersabar, ya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sungguh indah, ya, perkara orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sungguh indah, ya. Kenapa? Karena kalau dikasih nikmat dia bersyukur, dan kalau ditimpa musibah dia bersabar. Sabar, syukur. Jadi sikap kita itu cuma dua, ya, nggak susah-susah, nggak usah pusing-pusing gitu, ya. Ketika dikasih nikmat bersyukur, ketika dikasih cobaan, ujian oleh Allah, sabar, ya, sabar, syukur, sabar dan syukur. Kemudian ke-18, ya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, ya. Jadi kita jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, ya. Kita dilarang oleh Allah untuk berbuat sombong, ya. Sombong itu menurut Imam Ibnu Taimiyah ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan orang lain, ya. Gitu. Jadi nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menolak kebenaran Al-Qur'an, hadis, ya. Kita nggak boleh menolak. Meskipun mungkin sebagian umat Islam ada yang belum bisa menjalankan semua perintah Allah, ya, dan menjauhi semua larangannya, tapi tidak menolak gitu, ya. Oh iya benar itu dari Al-Qur'an dan hadisnya tidak menolak, tapi saya belum bisa menjalankannya, yaitu begitu. Tapi tidak boleh menolak Al-Qur'an, tidak boleh menolak hadis, tidak boleh gitu. Ya, kita tetap harus menerima Al-Qur'an sepenuhnya, hadis sepenuhnya, gitu, ya. Hadis yang sahih gitu kan dari Bukhari, Muslim. Kita menerima tidak boleh menolak, ya, meskipun mungkin tidak semua kita sudah bisa menjalankannya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, ya, nggak boleh sombong, nggak boleh menolak kebenaran, nggak boleh meremehkan orang. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, kita nggak tahu, ya. Kita nggak boleh ngeremehin. Kadang-kadang, ya, nauzubillah min dzalik, ini misalnya suka membicarakan tetangga yang ikut tetangga itu dia tuh begini begitu, ya. Jadi terus kemudian menjudge, ya. Meskipun mungkin dia belum bisa menjalankan syariat Islam dengan baik gitu kan, ya. Tapi kita tidak perlu, ya, tidak perlu menjudge kita, menghakimi dia gitu, karena kita nggak tahu akhir hidup seseorang kan. Siapa tahu ternyata gitu kan dia itu husnul khotimah nanti akhirnya, ya, terus kita udah ngegosipin dia, malah kita jadi yang dosa kan, ya. Kita nggak tahu, ya. Dalam hadis dikatakan ada seseorang diinginkan masuk neraka, ya, meskipun di dalam amal soleh, tapi kalau dia ditakdirkan masuk neraka di akhir hidupnya dia bermaksiat, ya, kemudian dia jadi tergelincir ke neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya kita nggak boleh sombong, kita nggak tahu akhir hidup seseorang gitu. Kita nggak boleh ngeremehin orang. Meskipun ketika kita melihat seorang pelacur, kita doakan, ya, jangan dinyinyirin, kita doakan. Ya Allah, semoga dapat hidayah Allah. Kita ngelihat preman di jalan, ya Allah kasihan banget, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah. Ya. Apalagi ketika ngelihat perampok, kita ngelihat maling, kita ngelihat orang yang koruptor, kita ngelihat orang yang jahat, ya. Jangan caci maki yang keluar dari mulut kita, tapi doa. Ya Allah kasih dia hidayah. Semoga dia bisa berubah menjadi baik. Kita kasih dia hidayah. Gitu terus, ya, kita doakan karena kita nggak tahu gitu kan, ya. Kita udah ngeremehin orang, mencaci maki orang, ternyata nanti
di akhir hidupnya dia husnul khotimah. Allah merubah dirinya, membalikkan hatinya, kita nggak tahu ya. Maka ketika kita melihat ada yang seperti itu, kita doakan ya, doakan yang baik-baik ya. Nah, jadi tidak boleh angkuh merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, kita ini lebih kaya, kita ini lebih pintar, jangan ya. Karena semuanya itu hanya titipan Allah. Ya, hada min fadli rabbi gitu ya. Kemudian sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ya, jadi Allah nggak suka gitu ya orang-orang yang sombong tadi, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih bagus amalnya, lebih banyak hafalannya. Saya hafalannya lebih banyak, kamu hafalannya cuma berapa? Gitu ya. Jangan sampai itu nauzubillah min dzalik kita merasa seperti itu ya. Oh, saya lebih paham Al-Qur'an, saya lebih banyak ilmunya. Kamu siapa gitu ya, misalnya ngingetin saya misalnya. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena Allah nggak suka gitu. Ya, Allah nggak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri ya. Nggak boleh kita ujub ya, bangga diri. Oh, ini saya dong, saya udah hafal Quran udah banyak. Ini dong saya ilmunya udah banyak ya. Ini dong saya ini udah amalan saya sudah banyak ya. Nih saya ini tiap tahun umroh gitu ya. Misalnya jadi merasa dirinya lebih baik dari orang yang lain gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu ya. Karena itu namanya bangga diri, ujub, nggak boleh. Allah nggak suka gitu. Ya, sombong itu pakaian Allah ya. Nah, dan Allah nggak suka gitu kalau pakaiannya itu dipakai dengan oleh makhluk gitu. Ya, jadi hanya Allah yang boleh sombong gitu, karena Allah yang memiliki semuanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki langit dan bumi, semuanya ini Allah. Jadi kesombongan itu hanya milik Allah ya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai ya. Jadi kita diminta untuk berjalan di muka bumi ini dengan sederhana ya. Sederhana bukan berarti nggak boleh pakai mobil mahal ya, nggak boleh punya rumah yang bagus, bukan gitu ya, tapi biasa-biasa aja gitu ya. Nggak perlu tadi punya rasa ujub, nggak perlu rasa bangga diri, nggak perlu, bukan ya. Jadi nggak perlu pakai perasaan yang negatif ya. Jadi boleh silakan ya punya rumah yang besar, yang bagus, yang banyak ya. Semoga berkah ya, bisa bermanfaat bagi umat, bisa bermanfaat bagi umat Islam di mana saja berada ya. Punya uang banyak bagus ya, bisa membangun masjid ya sampai ke pelosok-pelosok, membangun jembatan, membangun jalan untuk umat Islam ya. Membangun sarana, fasilitas, rumah sakit dan sebagainya. Bagus sekali gitu. Tapi gimana? Biasa aja gitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah dapat materi ya, menyembunyikan amal soleh gitu ya. Jadi kita dianjurkan dalam Islam itu untuk menyembunyikan amal soleh kita ya. Kan kalau kita infak, ibaratnya jangan sampai kalau kita infak pakai tangan kanan, tangan kiri kita jangan sampai tahu gitu kan ya. Padahal ini kan deket ya, tangan kanan kiri kan udah soulmate banget ya, soulmate udah deket banget ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tapi kata Rasulullah, usahakan kalau kita memberi itu ya sampai tangan kiri aja yang terdekat nih dari tangan kanan, usahakan jangan tahu gitu. Ya, kita juga begitu. Ya, sebisa-bisanya kita menyembunyikan amal soleh kita. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keikhlasan ya, bahwa kita beramal itu hanya karena Allah, bukan karena manusia gitu. Ya, mungkin tapi nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita mencontohkan ke orang lain itu perlu, kita menampakkan ya, kita menampakkan amal soleh kita itu kepada orang lain dalam rangka mencontohkan gitu ya, agar orang lain oh iya terinspirasi, orang lain mengikuti, itu ada pahalanya juga gitu. Ya kan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Ya, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnah yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencontohkan kebaikan, ya kita mencontohkan kebaikan kepada orang lain, maka baginya
pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ya, Masya Allah gitu. Ya, kita dapat pahala jariah ya, kita mencontohkan kebaikan, terus orang ngikut, orang terinspirasi, orang jadi ngikutin kebaikan-kebaikan kita. Kita dapat pahalanya juga yang mengalir. Begitu juga ya, kalau seseorang itu mencontohkan perbuatan atau kebiasaan yang buruk, yang jelek gitu kan ya, maka terus orang-orang ngikutin gitu ya. Nauzubillah min dzalik, dapat dosa jariah juga gitu. Ya, dosanya mengalir juga ya. Semoga kita semua bisa mencontohkan yang baik-baik ya, agar orang juga bisa terinspirasi, orang juga bisa melihat kebaikan dan mencontoh gitu ya. Oh iya gitu kan. Ustazah Risma hafalannya 30 juz, kita jadi terinspirasi gitu kan. Kita pengen ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah juga menitipkan Al-Quran kepada kita semua 30 juz, bisa mengambil hikmah Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa berdakwah dengan Al-Quran ya, dan sebagainya. Ya, jadi kita diminta untuk sederhana dan lunakkan suara ya, lunakkan suara ya. Jadi tetap humble, tetap tidak bersuara keras ya, misalnya karena orang kaya bebas mau ngomong keras juga boleh gitu ya. Biasanya bisa ada bercandaan gitu ya, ada bercandaan, oh dia mau bebas ya, orang ustadz gitu kan ya, ustadz jadi boleh dong ngomong keras, ngomong seenaknya, misalnya auzubillah jangan ya. Atau orang kaya gitu kan, orang kaya mah bebas gitu kan, enggak gitu ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita tetap harus ya sederhana dalam berjalan di muka bumi, ketika kita bergaul, bermuamalah dengan manusia, kita tetap harus sederhana ya, tetap humble, tetap rendah hati gitu, tidak sombong ya. Kemudian juga dalam berbicara ya lunakan ya, tidak tadi ya, maksudnya mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang apalagi pendidikannya tinggi misalnya, atau mentang-mentang ustadz atau ustazah boleh dong ngomong kasar, ngomong seenaknya misalnya gitu. Nauzubillah misalnya, tetap tidak boleh, karena ini berlaku untuk semuanya. Allah mengajarkan kepada kita untuk lunakkan suara ya. Dan di sini maksud lunakkan suara baik dalam hal volume maupun dalam hal gaya bicara ya, gaya bicara maupun volumenya ya, tidak berteriak-teriak ya. Kadang memang kita nih ibu-ibu sukanya manggil anak dari jauh kan ya, karena rumahnya besar, manggilnya dari jauh ya, karena malas mendekat gitu misal ibu-ibu. Nah ini kalau adab Islamnya sebenarnya deketin dulu baru berbicara gitu ya. Jadi apalagi kalau nasehatin anak ya, itu pantang ya, nasehatin dari jauh, kita teriak-teriak itu nggak boleh ya. Kalau hanya memanggil mungkin ya masih inilah ya, mencari anak kita di mana kita panggil ya. Tapi kalau untuk dialog kita nasehatin anak itu harus dari dekat ya. Dan nasihat yang manjur itu justru disampaikan dengan cara berbisik, bukan dengan suara yang lantang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama ya. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari Allah. Kita semua bisa menjalankan ya semua perintah Allah. Kita bisa menjalani ya, tadi kita bisa mencontoh ya. Lukman di sini, Masya Allah, sudah diberikan hikmah oleh Allah. Dan ini merupakan adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita semua. Bersyukur sekali kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat bersama Al-Quran yang kemudian mendidik kita, yang menunjukkan adab kepada kita sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, dan sekali-sekali kita menjadi orang yang ragu. Semoga Allah menguatkan ya iman Islam kita sampai kita mendapatkan nanti di ujung kita adalah syahid ya. Husnul Khatimah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Materinya jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah menyampaikan materinya kepada kita pagi ini. Luar biasa ya untuk materinya. Semoga menambah ilmu dan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita sebagai manusia terkadang lebih banyak lupanya daripada ingatnya ya. Jadi dengan adanya kajian ini insya Allah kita meskipun sudah tahu mungkin kita teringatkan kembali, kita terulang-ulang kembali dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk selanjutnya silahkan bagi yang ingin bertanya ya kepada Umi terkait kajian ini atau di luar tema kajian, boleh silahkan bisa langsung dibuka mikrofonnya atau lewat chat atau melambaikan tangan boleh. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Bunda Yana, silakan Bos. Oh. Baik. Mungkin jika tidak ada, kita untuk kajian pekan ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah menyampaikan materinya. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pekan ini. Semoga pekan depan kita bisa lebih banyak lagi ya. Kita doakan juga untuk santri-santri yang lainnya, karena banyak dapat kabar sedang sakit nih, ada yang sedang positif, ada yang memang orang tuanya sakit, banyak yang terkendala sakit. Izin ke saya tidak ikut kajian pagi ini. Kita sama-sama doakan ya untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh mungkin dibuka dulu ya videonya, kita foto bareng dulu. Boleh, silakan. Ya, baik. Bunda Ulfa, Bunda Yana, Kak Amira, Kak Tina, Kak Anita, Kak Nada, Kak Neng Fahronisa, silakan. Bisa dibuka audionya. Ya, Kak Tina, Kak Amira, Bunda Yana, Bunda Ulfa. Baik, sudah siap ya. Insya Allah di hitungan 3 ya. Ya, baik. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk para orang tua semoga senantiasa Allah berikan kesabaran untuk kita dimampukan pundak kita menjalankan amanah ya dari Allah untuk bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang lurus. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Umi. Waalaikumsalam. Baik. Ya, kita sehat semuanya. Jazakumullah khair. Baik, assalamualaikum.